Ngomong-ngomong soal iPad, akhir-akhir ini saya lagi senang banget nih nyobain iPad mini 5 atau iPad mini 2019. Setelah beberapa bulan saya nyobain dan saya ngerasa saya nyaman pakai iPad mini 5 ini buat kerja ataupun urusan multimedia saya. Nah, ini dia review saya untuk iPad mini 5 atau iPad mini 2019. Kita mulai dengan bahas desain dan materialnya. iPad yang satu ini punya desain, ukuran, dan tampilan yang sebetulnya sama aja dengan series pertamanya. 4 tahun berselang setelah peluncuran seri sebelumnya, yaitu iPad mini 4, yang benar-benar baru dari tablet yang satu ini cuma yang ada di dalamnya aja, seperti chipset dan kapasitas RAM yang nambah sedikit. Secara tampilan dan fisik sama aja. iPad mini sepertinya sudah punya pasarnya sendiri. Mereka yang kurang suka dengan tablet berukuran jumbo pasti akan memilih device yang satu ini. Apalagi kalau chipset yang dibawanya sangat powerful. Ya memang harapannya tablet ini powerful tapi punya ukuran yang ringkas dan enak buat dibawa kemana-mana. Akhirnya muncul pertanyaan, apakah dia bisa menggantikan laptop? Karena sekarang iPad sudah benar-benar merombak sistem operasinya dan namanya sekarang menjadi iPad OS. Yang bikin saya penasaran buat nyobain iPad mini 5 atau iPad mini 2019 ini adalah karena ukurannya yang kecil dan compact. Selain itu, chipset yang dibawa sama iPad mini 5 atau iPad mini 2019 ini adalah chipset A12 Bionic, di mana chipset itu sama dengan chipset yang ada di iPhone XS ataupun XR. Satu hal yang menarik perhatian saya dari tablet yang satu ini adalah, ya apalagi kalau bukan ukurannya yang mungil dan compact untuk ukuran sebuah tablet. Meski demikian, dia tetap punya layar yang cukup luas dan nyaman buat dipandang. Meskipun bezel kiri kanannya lumayan tebal, apalagi bagian atas bawahnya yang tebal dan jadul banget. Terasa sangat ketinggalan zaman ya untuk tablet masa saat ini. Sayangnya, dia belum mengusung konsep seperti iPad Pro 2018 yang minim bezel dan tanpa fingerprint sensor. Kalau pakai konsep seperti itu, mungkin akan jadi semakin menarik bagi para peminat tablet yang compact. Secara kualitas, layar yang ada pada iPad mini 5 ini punya teknologi yang sudah cukup untuk kebutuhan multimedia, seperti nonton film ataupun streaming video. Secara dimensi dan ukuran, si tablet ini sangat enak digenggam. Dipegang satu tangan juga masih enak. Selain itu, dengan dimensi yang kecil ini jadi gampang buat masuk ke dalam tas kecil dan jadi terasa simpel aja kalau mau dibawa mobile. Untuk ketebalannya juga terbilang tipis. Dan siapa sangka Apple masih memberikan headphone jack untuk iPad mini 2019 ini. Meski masih memakai material yang sama dengan series pendahulunya, secara build quality material yang digunakan juga terlihat cukup meyakinkan dan premium. Bodinya berlapis aluminium dan layarnya katanya sudah dilapisi Corning Gorilla Glass dan memiliki ketahanan terhadap goresan. Overall, nggak banyak beda lah sama seri sebelumnya. Ya, iPad mini 5 atau iPad mini 2019 ini masih menggunakan panel berjenis IPS LCD. Meski demikian, layarnya memiliki fitur yang cukup lengkap. Di antaranya sudah support True Tone Display dan juga sudah dilengkapi dengan DCI-P3, di mana warna dan gambar yang dihasilkan begitu realistis dan terlihat natural. Selain itu, layar juga sudah full laminate, di mana ketika kita menggunakan layar ini dan terkena pantulan cahaya, dia tidak memantulkan cahaya dengan berlebihan. Yaps, iPad mini 2019 ini punya layar yang disebut oleh Apple sebagai layar Retina display. Yang saya suka, layar ini sudah cukup untuk keperluan multimedia saya. Streaming YouTube, Netflix, gaming, rasanya udah nyaman aja mandangin layar si iPad ini. 7,9 inch buat saya pribadi sudah pas. Mungkin karena memang saya terbiasa menggunakan device yang compact, bahkan untuk urusan ponsel. Tapi hal ini pasti akan berbeda cerita buat mereka seorang desainer atau content creator yang suka gambar-gambar. Alternatifnya, kamu bisa pilih iPad Pro atau mungkin yang lebih ekonomis bisa ambil iPad Air 3 yang punya kemampuan chipset sekencang iPad mini ini.
Untuk kemampuan chipsetnya nggak perlu diraguin lagi lah, Apple A12 Bionic yang dimana basicnya sama dengan chipset milik iPhone XS dan XR udah pasti kenceng dan pasti enak buat dipakai ngerjain pekerjaan ringan hingga berat sekalipun. Ya memang meskipun dia masih menggunakan RAM sebesar 3GB, namun menurut saya RAM 3GB ini dengan sistem operasi yang dibawa sama iPadOS ini begitu ringan dan nyaman buat dipakai apa aja. Buka banyak aplikasi, ngerjain beberapa pekerjaan sekaligus rasanya emang menyenangkan aja pakai si iPad mini ini. Semua terasa mulus, tanpa kendala, dan gak akan bikin kalian bete. Buat main game, ya nggak perlu ditanya lagi deh. Game ringan sampai berat udah pasti bisa dilibas dengan sangat baik oleh iPad mini ini. Saya pribadi yang pekerjaannya kadang suka nulis dan coret-coret ngerasa iPad ini sudah lebih dari cukup dalam membantu pekerjaan saya. Berbicara soal kamera yang ada di iPad mini 5 atau iPad mini 2019 ini beresolusi 7MP dengan aperture f2.4. Nah, untuk kamera utamanya sih menurut saya sudah cukup bagus dan sudah cukuplah ada di sebuah tablet. Sedangkan untuk kamera depannya, dia beresolusi 7MP dengan aperture f2.2 dan dia bisa merekam hingga Full HD 30 frame per second. Untuk di tablet menurut saya sudah lebih dari cukup karena memang biasanya kamera yang ada di tablet ini cuma untuk keperluan video call aja. Ya, iPad mini 5 ini sudah support Apple Pencil, namun hanya support untuk Apple Pencil generasi pertama. Yang saya kurang suka adalah cara nge-charge Apple Pencil generasi pertama ini yang harus dicolokkan ke Lightning yang ada di iPad-nya. Jadi kelihatannya kayak agak aneh gitu ya. Positifnya, teknologi yang dibawa sama si pensil ini ketika dipakai gambar-gambar atau sekedar coret-coret di iPad, rasanya seperti menggunakan pensil sungguhan. Soal ketebalan misalnya, ketika kita goreskan di posisi tegak lurus, dia jadi tipis, tapi kalau kita miringkan, akan terasa lebih tebal gitu ya, kayak menggoreskan pensil di atas kertas lah feel-nya. Menurut saya ini jadi keunggulan buat mereka yang suka gambar-gambar. Dalam hal ketahanan baterai, iPad mini 5 ini menurut saya sudah cukup bagus karena dalam penggunaan saya yang casual, dia bisa bertahan hingga 2-3 hari. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5124 mAh dan untuk chargernya berkekuatan 10 watt aja. Jadi untuk ngecas tablet ini memerlukan waktu kurang lebih 1 hingga 2 jam. Jadi iPad mini 5 ini cocoknya buat siapa? Kalau buat kamu yang suka gaming atau game-game ringan atau multimedia dan pengen iPad yang ukurannya kecil atau compact, ini sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kamu adalah seorang content creator atau desainer, mungkin kamu butuh iPad yang layarnya lebih besar. Silahkan kamu sesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan kamu ya. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Arifin pamit. Ciao.